nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya masing-masing. Maka ini bapak ibu ini anaknya hafal Quran, alhamdulillah dengan syukur tenan dumateng Gusti Allah. Jenengan di dunia bukan siapa-siapa, nanti ya teng akhirat dikalayak duduk 100 Pak, ini paling biro di 500.000 wong, ribuan jutaan miliaran orang jenengan diunggah nih Pak, dikasih mahkota gara-gara nopo? Anaknya, putranya atau putrinya niku hafal Al-Quran. Makanya jenengan itu kalau punya anak ya sebisa mungkin ya hafal Al-Quran. Kalau tidak ya berarti menguasai Al-Quran. Ojo sama sekali ya. Apalagi zaman saat ini ya Allah ya. Al-Quran ini sebagaimana yang dikatakan dalam ayat wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu al-Qur'ana mahjura wa na'udzubillah. Dihajar Pak. Hajar ya Pak. Gak digape ya. Gak diinggep. Al-Quran ini di zaman ini hampir tidak tersentuh kecuali hari ini Ramadan ini lah. Ramadan baru resik-resik Al-Quran setelah ngeresi omah ngoten nggih. Biasanya ngono. Al-Quran ini karo gelas iki masaku kok meh podo. Jadi hiasan dinding wa na'udzubillah, jangan sampai ya. Makanya saking mulianya Al-Quran sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka itu adalah orang-orang khusus Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Quran itu ya, dan yang perlu kita ketahui, kenapa ya Dewi ini harus perhatian ihtimam, perhatian lebih kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan satu-satunya mukjizat Kanjeng Nabi yang masih ada sampai hari ini. Kanjeng Nabi itu pernah membelah bulan, terus mari Pak, gak ada lagi sekarang. Kanjeng Nabi itu pernah keluar air dari jari-jarinya. Kanjeng Nabi itu pernah makanan dipegang Nabi Muhammad, wonge akeh, panganannya dikit tapi tetap cukup. Itu tidak terulang teman-teman. Yang terjadi sudah hilang. Watak ya, mukjizat Kanjeng Nabi itu banyak sekali. Semuanya tidak terulang sudah. Kanjeng Nabi sedo sudah tidak ada. Satu-satunya masih ada daripada mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi ini adalah keistimewaan bagi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui ya, para ulama itu di kitabnya, di Tibyan itu juga ada, di kitab yang lain juga ada. Kalau itu lebih lengkap, Al-Quran itu apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti istimewa. Kita ambil 3 ya. Karena itu waktu ini jamangan itu mengeluh ya, rotok repot. Kita ambil 3 ya. Rotok cepet-cepetnya. Pertama adalah belajar dan mengajar, yang tadi sudah saya sindir di awal. Jadi yang berhubungan dengan Al-Quran itu mesti mulia. Sing belajar Al-Quran ini ya, mbak-mbak ini santri-santri atau santriwan atau santriwati pasti mulia. Ustadznya sing ngajar Al-Quran nggih melu juga mulia. Baik belajar bacanya atau belajar tajwid atau belajar ilmu Al-Qur'ane atau belajar tafsirnya atau belajar makhorijul huruf, kabeh pokoknya yang berkaitan dengan belajar Al-Qur'an, mengajar Al-Qur'an itu pasti akan mulia. Makanya Kanjeng Nabi menegaskan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dalam riwayat lain afdalukum, gak pakai khairukum. Sebaik-baik dari umatipun Kanjeng Nabi berarti ya wong Blitar, wong Tulungagung, wong Kediri, sak Indonesia, sak dunia ini yang terbaik sih. Dan satu adalah man ta'allamal Qur'an, wong sing gelem belajar Al-Qur'an.
Dalam Al-Quran itu banyak, mau bacaannya, mau artinya, mau tafsirnya, dan seterusnya. Kedua, wa 'allamahu, setelah dia pinter tahu, nanti diajarkan kepada orang lain. Itu adalah sebaik-baiknya manusia. Walaupun ini sayang, ini miris pisan ya. Gak pati enek sing minat. Alasannya nopo, ini jenengan ngerti gak nih Pak ya. Terus luwe-luwe ini sih fokus umur. Kenapa tidak minat? Ora pati enek penghasilan. Lagi mengenaskan. Guru TP iki lho bayarane megur. Ya Allah, jenengan ngapunten ya. Bukan gak boleh kita ke sekolah formal ya. Tapi jangan sampai, makanya kalau ada orang tanya, kok boleh sekolah umum? Enggak apa-apa. Orang Islam itu juga harus ada yang pintar urusan dunia, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu mengalahkan ilmu akhirat. Makanya alhamdulillah, dengan bersyukur sekarang ini para kiai, para asatidz ini banyak yang mengalah. Tak omongi banyak mengalah karena ini remek tenang, ya. Saya ini pernah tanya-tanya, pondok itu kalau ada formalnya ruwet, lebih enak pondok salah. Iku kok survei gedung wae iki ruwet. Gue mesti tembus, yo bonek duwe bolon nek memang ya urusane ya. Repot Pak. Tapi kenapa sekarang dibelani? Pondok ada formal. Kenapa? Ngalahi Pak. Supados jenengan iki gak enek alasan. Biasanya kan alasan Pak. Gue kon ngaji alasannya sekolah umum, kon ngaji alasannya wah ini pun SMA ya. Nah makanya sekarang para asatidz ngalahi, sebetulnya lebih repot. Nek suruh milih, pasti milih pondok murni itu lebih enak. Tapi pun boten nopo-nopo, ada formatnya dengan tujuan apa? Supaya dunyane iki yo kuber, tapi akhirate boten ketinggalan. Jadi alhamdulillah wis kena alasan ngono nggih. Kemarin ini alasan pemondok anaknya sih alasan ya wis. Gak ada alasan. Sekarang tidak ada alasan. Dengan kejar akhiratnya, kejar dunianya bisa, alhamdulillah. Termasuk pondok meriki dan pondok-pondok yang lain. Tujuannya nopo supaya generasi kaum muslimin putra putrinya tidak jauh daripada pondasi agama. Ngapunten Pak. Putra putri jenengan itu kalau tidak ada pondasi agama wis to dalam mengarungi kehidupan itu badainya ya. Dulu dengan sekarang itu beda. Pokoknya saat ini wah ini guru besar nih ya. HP ini loh. Ngapunten dulu itu jenengan nek jogo anak itu enak. Ojo dolan karo kae nakal ngoten nggih, ketok motor. Saiki gak usah metu omah. Koyoke ning omah ning kamar. Ternyata tuh ndi Pak? Ke Amerika tuh apa? Gak usah tuku tiket. Bahaya nih, ngoten nggih. Jadi arusnya lebih deras daripada zaman dahulu. Nah ini kalau tidak ada pondasi agama, makanya jenengan tuh punya putra putri mau jadi apapun silakan. Jadi dokter monggo, jadi insinyur monggo, jadi pejabat monggo Pak. Tapi kalau ada dasar agama yang kuat, mau setinggi apapun nanti kedudukannya, kena angin gak goyah. Ibaratnya gak omah ini loh. Dan jenengan semene ngirit lah. Puting beliung bablas omahnya Pak. Ojone tingkat loro lho. Gak tingkat lho meletek kabeh. Tapi kalau pondasinya kuat, ngoten nggih. Mau tingkat 2, tingkat 3, tingkat bukan asrama-asrama gitu ya. Nah semuanya tak akeh gitu, walaupun jenengan gak nyumbang ya. Tapi asli tak akeh. Semennya banyak, pasirnya sing apik ya. Mau tingkat 5, tingkat 6, loh udan petir aman Pak. Sama putra putri kula panjenengan kalau pondasinya kuat, mau jadi apapun wis to, insyaallah tetap di jalur yang benar, tetap selamat dunia sampai nek boten wis ampun Pak. Engko nek dadi pejabat wis ngono kae. Dadi wong sugih wis ngono kae. Hartanya itu pasti mengarah kepada kemaksiatan bukan ketaatan. Tapi kalau
ada agama Pak sugih, lho sugiye iku sing arane ning akhirat. Pejabat, lho jabatannya digunakan untuk akhirat. Dijadikan kendaraan bagaimana dia nanti di akhirat mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Karena apa? Lu ngerti agama Pak. Tapi nek mboten, ya pasti prioritasnya adalah dunia. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah dunia, sing nyetir sinten? Ya syahwat. Setan dan syahwat, wa na'udzubillah. Maka belajar dan mengajar ilmu satu itu adalah yang terbaik. Kedua, yang berhubungan dengan Al-Quran, apa? Yaitu membaca Al-Quran. Jadi kan wis gak apal, ya maca ngoten lho nggih. Aja wis apal ya gak tau maca Al-Quran. Walasane wae, suara kula mboten enak ati balah lah. Sampai suaramu enak gak ngaji-ngaji ngoten nggih. Baca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran berarti ada hubungan dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terus Kanjeng Nabi Iqra'ul Quran innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlihi. Kama qala sallallahu. Bacalah Al-Quran ya. Diulang-ulangi terus. Hatam, baca lagi, hatam, baca lagi. Karena apa? Al-Quran itu di hari kiamat nanti akan datang untuk memberi syafaat kepada ahli Quran, yaitu orang yang hafal atau yang rajin membaca Al-Quran. Lu kenal Pak, ngoten nggih. Aja sampai engko ning akhirat dengan galuk syafaat, Al-Quran gak kenal. Sami kali Kanjeng Nabi. Kita ini kalau gak eling Kanjeng Nabi ning dunya, maka di akhirat Kanjeng Nabi juga tidak akan mengenali kula panjenengan. Panjenengan misalkan nyeluk-nyeluk sapa lah ya. Artis atau pejabat gak kenal, ya gak dianggap Pak ya. Tapi kalau kenal, nah pasti diparah. Sama Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada siapa? Orang-orang yang semasa di dunia dia kenal dengan Al-Quran. Iki ngapunten kadang-kadang ya. Wong Islam ora tau hatam Quran ngoten nggih. Iki piye ngono maksudnya? Wong Islam gak tahu hatam Quran. Padahal ngapunten, Al-Quran itu sebetulnya gak banyak. Nek jenengan angen-angen betul ya. Al-Quran itu 30 juz. Kalau jenengan itu setiap hari bisa 1 juz, ya, setiap hari bisa 1 juz, jadi udah nih, ya. Jenengan sehari 1 juz berarti sebulan hatam. Kalau sehari berarti setahun pinten nih? 12. Setahun berarti jenengan 12 kali hatam. Nah iso 2 juz, wah 6 bulan sekali. Setahun berarti piro ya? Ping pindho 12, 24 Pak. Oh mboten saged Ben, setengah juz. Berarti Anda itu setahun hatam 6 kali. Gak iso seperapat. Seperapat itu 2 lembar. Berarti pinten niku setahun? 3 ya, sekitar 3 atau 4. Mboten saged sak lembar sehari loh ya. Jadi jangan sampai sehari itu berlalu kalau panjenengan gak nyekel Al-Quran belas. Aja muger kok cekel ngene tok Pak, terus kok balik nih. Mboten diwaca nggih. 1 kaca nek mboten saged. Dan harus dilatih. Niki mulai saiki. Karena ini sebentar lagi kalau panjenengan ini masuk Ramadan ngoten nggih. Kalau Anda mulai sepat di bulan Ramadan, jenengan mesti glele. Geblak-geblak wis. Nah, makanya di kitab itu di biografi itu ya, itu diceritakan orang-orang dulu itu Pak, persiapan Ramadan itu mulai Rejab. Ya kayak jenengan arep mantu nih gitu ya. Karena Ramadan itu diibaratkan tamu yang agung yang mulia, maka pasti penyambutannya itu jauh-jauh hari. Yang jenengan kan boten ya. Ramadan teko wis pokoke melu bodho,
kadang-kadang ya ora poso tapi melu butuh wakeh iki. Jadi persiapannya mulai rejet. Kenapa? Karena itu tadi jenengan ini gak persiapan. Ini apunten cah nom-nom iki sing biasa olahraga, sing paling penak bal-balan misalkan. Orang tahu bal-balan terus melu bal-balan langsung misalkan 5 jam. Peceklek Pak. Mulai pijet loro 2 minggu kira-kira. Akhirnya duduk olahraga sehat tambah loro. Karena apa? Tidak pernah. Tapi nek wis kulino 3 jam, 4 jam cah nom-nom iki. Isuk lho bal-balan Pak futsal. Kok bengi nek ganti grup. Lah jenengan nek koyo ngono kuwi, insyaallah grup khataman Quran jenengan gak siji. Melu grup kono, melu grup kene. Kowe cah-cah futsal iki, Pak. Karena apa? Wis seneng dan wis kulino. Bal-balan sedino ping 3 lho gak apa-apa, Pak. Karena terbiasa. Dan jenengan gak terbiasa, alah. Engko Ramadan koyo yo wis. Al-Qur'ane nyar ngoten nggih. Langsung sak jus, 2 jus. 2 dino, 3 dino spray Pak, tanggal abang. Tanggal abang terus Pak. Sampai Idul Fitri. Wa na'udzubillah. Kados traweh. Kenapa traweh iki kok semangatnya awal kok? Sama, karena tidak ada persiapan. Jadi semua itu harus disiapkan. Jenengan kalau tidak bisa seperti para ulama-ulama itu deh, bahkan Imam Syafi'i itu sehari 2 kali khataman, betul saged. Tidak apa-apa, kita cita-citakan seperti guru-guru kula panjenengan, tapi tidak bisa usaha. Makanya paling tidak 1 lembar kita mulai hari ini. Iso-iso jenengan ini ngopi lho 3 jam, 4 jam iso. Ono gayane sibat situ. Wong sing mancing iki ngapunten ya, dudu gak oleh mancing lho, mancing gak apa-apa Pak. Halal-halal saja. Asalkan tidak lupa daratan ngoten nggih. Sampai lali ya Pak ning laut 3 dino barang. Bujune mangan godhong-godhongan terus akhirnya ya. Donjone. Duh kula iki ya Allah. Wong ki wis asik Pak. Wong ki wis asik. Jenengan delok wong mancing iki sebetulnya ambil pelajaran. Duwe peteng-peteng lho sampai subuh. Bayangno. Tapi jadinya wis asik. Makanya kita ini kalau baca manaqib ngoten nggih. Enek wong ibadah ngoten nggih, gak kumpul uang kok iso. Wis asik, Pak. Makanya bagaimana kalau panjenengan ini caranya latihan. Bagaimana kesenangan kita itu kita jadikan taat. Harus latihan. Nek mboten gak iso. Akhirnya bakal ngopi-ngopi niku wae nggih. Jadi harus latihan bagaimana sholat itu jadi kesenangan. Kados Kanjeng Nabi niku nggih. Waju ilat qurratu aini bis shalah. Kanjeng Nabi itu nek enek urusan yang nyumpeki nggih. Ada urusan yang memberatkan, lho sholat. Nek dhewe krungu adzan malah sumpek. Lah iki repot. Itu adzan gak keliru dhewe. Wis ra gelem dadi muadzin malah diprotes. Kok kita sadar dhuwur sasah gak keliru dhewe. Dhewe krungu adzan malah mumet. Kanjeng Nabi kalau pusing adzan, Pak. Sholat. Karena apa? Hiburannya itu adalah harus latihan ya, sedikit-sedikit. Kita jadikan hiburan kita Al-Quran. Kita jadikan hiburan kita ini zikir. Walaupun kita mau kesenangan dunia nggak apa-apa. Yang penting tidak mengandung unsur kemaksiatan di luar Gusti Allah. Tapi jangan sampai kesenangan dunia itu akhirnya mendominasi umur kula panjenengan, waktu kula panjenengan, wa na'udzubillah min dzalik. Nanti tatkala kita menghadap Allah, kata Sayyidina Ali itu ya, nasuniyamun faidama tu intabahu. Ujuk-ujuk pas mati baru sadar dengan duh ternyata gak duwe celeng. Ngapunten, wong kerja luar negeri nek gak duwe celengan ora wani mulih, Pak. Tapi iso nambah kontrak. Lah kuwi lho bedane. Jenengan iki wani rawani ya digeret malaikat lah. Jaja ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wala yastaghfirun. Sak menit ora iso mundur sak menit ya mboten saged. Bedane niku.
Nek jenengan kerja ning luar negeri gung duwe sangu ya nambah kontrak iso golek sangu. Lah iki nek budal ning akhirat iki ya wis jane gak jelas ngono ya. Luar negeri jelas Pak, pesawatnya ning ndi, transit ning ndi, jam piro, enak jenengan. Iso siap-siap. Iki gak jelas Pak. Orang-orang budal. Gak duwe sangu, pengen balik. Mboten saged Pak. Apa ayatnya? Qala rabbi irji'un ya la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kala innaha kalimatun wa qa'innaha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'tsi. Balik no ya Allah, balik no. Soalnya ini nyesel amal sholat wis. Spray ngopi, spray mancing, spray waduh, spray ning pasar ora iso Pak. Gak bisa. Makanya umur ini adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Salih Imam Ghazali itu mengatakan wa kullu nafsin min anfasika jauharatun qimataha. Jenengan ambekan niki Pak, sak ini ibarat napa jauharah, berlian tapi yang tidak ada harganya. Ngapunten, ibu-ibu ini mungkin duwe emas, duwe berlian, ada harganya. 5 juta, 50 juta, ya, 1 miliar. Mungkin jenengan saiki gak kuat tuku. Suatu saat nek jenengan ditakdirne sugih bisa beli. Hilang bisa dibeli, dijual bisa dibeli lagi. Tapi nek nafas jenengan pun keluar maka tidak bisa dikembalikan. Gak iso Pak. Tuku umur iki gak enak ngoten iki. Nek enak tuku kabeh Pak. Wis ora tuku wis wulan. Saiki nyantai dhisik. Nah, engko tuku 2 wulan apa sewulan iki persiapan. Mboten saged. Makanya ayo kita gunakan ya sebaik-baiknya. Mulai saiki iki Saban iki persiapan jenengan ya. Nanti Ramadan ayo kita hidupkan dengan Al-Quran. Walaupun tidak hafal Al-Quran, kita hidupkan dengan Al-Quran. Ya. Bahkan Nabi itu mengatakan dengan mau Quran itu 1 huruf itu 1 kebaikan. Dilipat gandakan sampai 10 sampai lipatan yang hanya Allah yang tahu. Dipikir sahabat itu tadi kayak alif lam mim itu 1 huruf, bukan kata Nabi Muhammad. Alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Dengan bayang nih, dengan sak lembar ae setengah juz, meneh sak juz, apalagi bisa lebih dari itu, maka berapa kebaikan-kebaikan yang Anda dapatkan. Begitu juga dengan boten ngaji, maka berapa banyak kebaikan-kebaikan yang Anda lewatkan, yang nanti di akhirat itu akan menjadi penyesalan pulau panjenengan wa na'udzubillah min dzalik. Jadi yang baca juga dapat barokah Al-Quran. Terakhir yang adab dumateng Al-Quran. Karena kita perlu ya. Biasanya yasinan ini ya. Nah ini perlu ditertibkan ini. Bahkan tentang fikih ini Pak. Salah satu kitab itu ada mengatakan menerima Al-Quran dengan duduk itu makruh Pak. Karena itu dianggap kurang menghormati Al-Quran. Ngapunten, jenengan ini wani misalkan ini tak tambah 17 Agustus duwe gendera itu gak ngadeg jenengan. Diantem sak dunia jenengan Pak, sak Indonesia. Karena menerima bendera merah putih. Al-Quran ini di atas bendera manapun Pak. Walaupun kita tetap menghormati ya. Tapi Al-Quran itu di atas segalanya. Kadang-kadang ide ini sesuatu yang tidak melebihi Al-Quran, hormatnya lebih, tapi ada Al-Quran kalau panjenengan biasa-biasa. Bahkan sunnah ya, nek wong hafal Quran itu kalau datang kita berdiri juga menghormati ini gue, karena dia itu hafal Al-Quran, hamilul Quran. Dia itu membawa apa kalam-kalamnya Gusti Allah. Jadi sunnah ya, menerima Al-Quran itu biasanya kayak hasilan dulu kalau jegang ya. Piye ya Allah, insya Allah buat hari ini ya. Jadi kalau menerima Al-Quran itu sunnahnya berdiri. Barang siapa yang beradab dengan Al-Quran pun dia akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Makanya diceritakan di tasawuf itu ada orang ini Pak, biasa melaku ketok tulisan Bismillah dibuang di bawah. Akhirnya diambil ya. Dia ciumi, dia bawa pulang, duwe minyak wangi, disimpan di tempat yang atas.
itu biasa. Kadang-kadang ide ini ngaku luar biasa tapi itu mah adabnya terhadap Al-Quran itu kurang. Akhirnya apa? Waktu meninggal dunia ya, diceritakan jual hasil karena dia orang biasa mungkin ya, banyak kekurangannya, amalnya buatan nututi ya. Akhirnya sama malaikat lah itu kok enggone iki ning zona merah ngono ya, rokok. Akhirnya sampai digeret rokok jeneng Gusti Allah. Oh, jojo. Jangan, ini dulu di dunia dia itu menjaga, menghormati, memuliakan namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang ya, saya tidak mungkin ya, akan mengadab, menghukum orang yang dulu di dunia dia itu menghormati, menjunjung tinggi asma-asmaku kata Gusti Allah. Lu selamat Pak, gara-gara nonton ya. Jadi jenengan kalau apa? Ayo beradab dengan Al-Quran supaya apa? Mendapatkan barakah daripada Allah. Bahkan dalam kitab itu disebutkan orang-orang soleh itu ada yang bawa Al-Quran cukup tenteng ini ya, kok apa ya CV ya Allah ngelamar kerja yo Al-Quran itu beda daripada yang lain. Ada yang bawa itu bukan hanya di dadanya ya. Kalau bisa kita seperti ini ya, itu menghormati. Bahkan ditaruh di atas kepala ya. Orang-orang soleh itu ya, diceritakan bahwa Al-Quran itu ditaruh di atas kepala. Berkali-kali ditanya kenapa? Iya, karena ada kalamu Rabbi. Iki dawuh Gusti Allah ini. Ya punten iki cah nom-nom iki walaupun haram iki ya. Contoh toh, misalkan pacaran itu haram ya, coba aku ini. Oleh surat kok ayange ngono ya. Iya, Pak. Apa mungkin terus didekek ngisor? Kan mungkin, Pak. Tauru digawa kantong ini. Karena surat dari yang dicintai. Jenengan ngaku cinta karo Gusti Allah. Lho Al-Qur'an ngalami Gusti Allah. Maka kita harus betul-betul menjaga adab kula panjenengan tatkala berhubungan dengan Al-Qur'an. Baik pas membaca, baik pas membawa. Iki asline Pak duwo sik enek, tapi iki piye iki koyo wis ya. Nggih, terakhir ya. Sebenarnya saya mau bacakan adab-adab tentang apa? Adab-adab tentang kita membaca Al-Quran dan bermuamalah dengan Al-Quran ya. Tapi pun ini waktu ini tidak memungkinkan. Terakhir, ini terakhirnya tapi lebih tua. Karena ini penting ya, jadi karena bapak-bapak ibu-ibu ini wali santri dan yang lainnya undangan. Nah, ini penting ini. Kita sebentar lagi ini Ramadan ya. Yang pasti amalan utama kalau panjenengan ya poso ya. Maka ini ayo betul-betul kita camkan, kita tanamkan, diamalkan tenang ya. Jadikan Ramadan yang akan datang ini, karena jenengan yang dipilih Gusti Allah ya, bisa bertemu Ramadan itu juga kenikmatan yang besar. Lah kayak koncone dhewe ya. Dulu yang kita buka bersama sekarang masih enak. Jenengan masih dipilih ketemu dengan Ramadan lagi. Berarti masih diberi kesempatan oleh Allah. Sampai dikatakan oleh ulama, Ramadan itu ibarat pasar, Pak. Itu adalah tijarah lam tabur. Perdagangan yang tidak ada ruginya. Mesti payu, tidak mungkin rugi. Itu Ramadan. Jadi kan dagang. Bagus di ilmu mandang. Dengan ini dagang itu pasti ada musim. Musim ini pasti contoh ya. Kalau Ramadan itu kan anak perpekan. Itu musimnya. Di situ kita bisa menjual barang banyak, bahkan kadang-kadang dengan harga yang lebih mahal. Setiap perdagangan itu ada seperti itu. Nah untuk umat Islam enak Pak. Kita ini perdagangan dalam amal ya, maksudnya akhirat itu pas Ramadan. Karena apa? Itu tadi harganya atau pahalanya sama Allah dilipat gandakan. Nah makanya nek wong cerdas
harusnya pas perpekan harusnya DE buka awal tutup akhir ya. Atau 17 Agustus enek bazar ya berarti DE harus teko awal mulai akhir karena ini momen untungnya bisa berlipat ganda daripada hari-hari biasa. Pahitannya 5.000 Pak, biasanya ngedol 10.000 berarti 5.000 loh, hari-hari khusus pahitannya tetap 5.000 iso ngedol 100.000 sampai 500. Jadi kira-kira nek pas nek momen ngono pedagang ini ya terus dia malah prehi ini kira-kira cerdas yang buatan ini itu lewat cerdas makanya harus diobati ini. Jadi pas momen nih nek bazar atau perpekan malah prehi deh sama jenengan Ramadan kok cuma prehi bingung karo blonjo bingung karo gawe roti nah ibu-ibu ini ya. Makanya jangan sampai ya itu adab-adabnya banyak diantaranya itu pulau singkat mawon. Pertama jadi jangan sampai jenengan masuk dalam dawuh Kanjeng Nabi kamu muso ini laisa lahu min siyamihi illal ju' wal athar. Jangan sampai berapa banyak orang yang puasa ternyata gak dapat apa-apa kecuali nopo pengalaman. Jadi pengalaman pahit ini pengalaman nopo pengalaman tahu luwe, pengalaman tahu haus, tahu nggak? Tujuh sampai ternyata ngadep Gusti Allah Pak, kayak ini catatannya. Karena puasanya sama Allah mboten ditampi. Akhirnya nopo berarti pas poso ke oleh pengalaman tahu luwe, tahu nolak. Jangan sampai kata Muhammad. Maka harus diperhatikan betul ya tata cara puasa, adab-adab puasa. Di antaranya yang terpenting ada beberapa poin karena waktunya wis mepet itu detail gini doa yang Kapolri ya. Pertama kalau badai temu dulu ya. Pertama adalah menjaga lisan ini penting. Wis bapak-bapak ini biasanya ya. Ya walaupun aslinya ibu-ibu ya. Daripada gak mulai kalau dia lewat ngono ya menjaga lisan daripada berbohong dan riba. Saya tukang ngapusi dabrus ya. Tukang ngrasani konggone iki prei ngoten ya. Yo nek ra iso prei minimal wis kok jamak takdim ngono ya. Sadurunge Ramadan tekno mari ngono tobat ya. Syukur-syukur wis mandek kok. Karena ghibah itu tidak ada manfaatnya, ancamannya sangat besar daripada Allah. Dan jangan salah, kita luruskan ini. Ini karena sudah menyebar ini hoak. Ibu-ibu nek ngomong ojo hibah lho niku kenyataan jare. Lho. Kenyataan niku hibah, Bu. Ojo salah. Jadi hibah itu kita menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita walaupun benar. Jadi walaupun benar niku hibah. Justru kalau tidak benar itu jenenge fitnah. Saiki ora nek ojo hibah. Lho iki kenyataan kok jare. Lah, piye iki? Malah nggih hukum dhewe. Walaupun kenyataan kalau Anda ceritakan itu jenenge